Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih-solihah, berjumpa kembali dengan Bu Guru. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA dengan tema Selamatkan Makhluk Hidup. Dalam pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dan sekarang kita akan membahas materi perkembangbiakan hewan. Apa saja perkembangbiakan pada hewan? Perkembangbiakan pada hewan meliputi ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar antara lain tidak memiliki daun telinga, embrio atau calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam telur, tidak mempunyai kelenjar susu atau glandula mamae, dan yang terakhir adalah telurnya ada yang dierami, ada yang tidak. Contoh hewan ovipar yaitu burung, ikan, ayam, reptil, maupun katak. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau beranak. Ciri-ciri hewan vivipar antara lain memiliki daun telinga, tubuh ditutupi rambut, embrio tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya, mempunyai kelenjar susu atau glandula mamae, dan termasuk hewan berdarah panas. Contoh hewan vivipar yaitu hewan mamalia seperti sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, landak, ataupun paus. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan atau beranak. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar dimulai dari bertelur, dan telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Lalu sang induk akan mengeluarkannya atau melahirkan atau beranak dalam bentuk individu baru yang sejenis. Contoh hewan ovovivipar yaitu ikan pari, ular buah, kadal, kuda laut, ikan hiu, dan platypus. Indonesia memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi. Akan tetapi, apabila kita memanfaatkan keanekaragaman tersebut tidak bijaksana, maka lama-lama akan punah. Oleh karena itu, perlu adanya pelestarian hewan maupun pelestarian tumbuhan. Pelestarian hewan maupun tumbuhan memiliki tujuan antara lain menjaga populasi hewan maupun tumbuhan agar tidak punah, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, dan yang terakhir sebagai sumber belajar. Upaya dalam pelestarian hewan antara lain, yang pertama, kalian harus bisa memahami pentingnya pelestarian hewan. Jadi kalian harus bisa membedakan mana hewan yang langka atau hewan yang tidak langka. Hewan yang langka seperti harimau Sumatera, badak bercula 1, burung cendrawasih, maupun burung jalak Bali. Yang kedua, membuat tempat penangkaran hewan langka.
Penangkaran hewan langka bisa dibagi menjadi dua, yaitu pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contohnya yaitu taman safari, kebun binatang, kebun raya. Yang kedua, pelestarian in situ yaitu pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan. Contohnya pelestarian in situ antara lain cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional maupun hutan lindung. Yang ketiga yaitu tidak melakukan perburuan liar maupun jual beli hewan langka. Upaya pelestarian tumbuhan antara lain: yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah dimanfaatkan oleh manusia. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih. Yang keempat, melakukan penghijauan. Yang kelima, pelestarian tumbuhan secara ex situ maupun in situ. Dan yang terakhir, mengembangkan tumbuhan langka dengan cara kultur jaringan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.